Halo semua, jumpa lagi dalam persiapan Guru Sekolah Minggu program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita dalam acara ini bersama-sama akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kali ini kita akan membahas kisah Daniel pasal yang 3 ayat 1 sampai dengan 30. Kita mau memperkenalkan kisah tentang perapian yang menyala-nyala. Dan kita mau mengatakan kepada adik-adik tentang Tuhan melepaskan dari bahaya. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide cerita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih karena hari ini ada waktu untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Tuhan, tolonglah segala sesuatu baik dan mudah untuk kami lakukan. Kami siap untuk menyambut segala yang baik yang datang dari Tuhan. Dalam Yesus, amin. Pertama, Kakak Pendeta Santi akan membahas Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 10. Kak Santi, silakan. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab kita Daniel 3 ayat 1 sampai 30, Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Bahan ajar pada episode kali ini dengan tema belajar dari kisah perapian yang menyala-nyala, Tuhan paling berkuasa. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas setinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk penahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sementara mereka berdiri di depan patung yang didirikan Raja Nebukadnezar itu, berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, pada saat segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga beberapa orang Kasdim tampil dan menuduh orang Yahudi. Kata mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Tetapi Sadra, Mesa, Abednego, beberapa orang Yahudi yang telah tuanku tetapkan untuk memerintah atas wilayah Babel, tidak mengindahkan titah tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja ilah tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Seketika itu juga dalam kobaran amarahnya, Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadra, Mesa, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadra, Mesa, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja ilahku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja."
Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Meluaplah kegeraman Nebukadnezar terhadap Sadra, Mesa, dan Abednego, dan air mukanya berubah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antara tentaranya, ia menitahkan untuk mengikat Sadra, Mesa, dan Abednego serta mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu ketiga orang itu diikat dan dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, perapian pun dipanaskan secara luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadra, Mesa, dan Abednego itu ke atas. Tetapi Sadra, Mesa, dan Abednego, ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dalam keadaan terikat. Kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Ia segera bangun dan berkata kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dalam keadaan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Katanya, "Tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu dan berkata, "Sadra, Mesa, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Sadra, Mesa, dan Abednego pun keluar dari api itu. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak dikuasai oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadra, Mesa, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadra, Mesa, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan seperti itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesa, dan Abednego di wilayah Babel. Bagian yang akan kita perhatikan kakak-kakak episode kali ini tentang belajar dari kisah Daniel yang berada dalam perapian yang menyala-nyala Tuhan berkuasa. Fokus utama bahwa tidak ada Allah yang lebih berkuasa dari Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego. Bahkan itu disampaikan langsung ya oleh Raja Nebukadnezar. Tidak ada Tuhan yang lain. Pernyataan itu merupakan inti dari perikop yang akan kita dalami pada episode kali ini, sebagaimana juga yang disaksikan dalam kitab Daniel. Namun kita sering menggeser fokus bukan pada tiada Tuhan yang lain, melainkan pada semacam kehebatannya Sadra, Mesa, dan Abednego. Ya, mereka dijatuhkan dalam perapian yang menyala-nyala, namun tidak ada yang terbakar. Bahkan helai rambut mereka juga tidak ada yang hangus, jubah yang mereka pakai juga tidak ada terbakar, bahkan bau terbakar juga tidak ada dalam diri mereka bertiga. Dalam pasal 3, Nebukadnezar mengintensifkan nih hasrat kekuasaannya ya, karena menurutnya Sadra, Mesa, Abednego ini melakukan pemberontakan ya. Mereka tidak mau menyembah. Karena dari sebuah patung dalam mimpi yang mengerikan di pasal sebelumnya, kita beralih ke patung yang dibuat oleh raja sendiri yang memerintahkan semua orang untuk menyembah patung itu. Ya. Dan dengan demikian, pertentangan antara ilah yang tampak berkuasa dengan Allah, tiada Tuhan selain Allah sendiri, dimulai. Ya. Hal ini secara langsung menantang memang kesetiaan Sadra, Mesa, dan Abednego. Karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat itu, dan itu membuat Raja Nebukadnezar itu menjadi marah, dan konsekuensinya adalah pada kematian. Kesetiaan mereka kepada Allah yang kita lihat juga dalam pasal ini. Nebukadnezar mendirikan patung-patung emas itu, tetapi tidak disebutkan apa
nama dewa yang dilambangkan oleh patung yang dibuatnya. Sebaliknya yang ditekankan adalah bahwa Nebukadnezar sendiri yang mengilhami dan mendirikannya. Ini menunjukkan bahwa Nebukadnezar telah menempatkan dirinya di atas Tuhan. Kita lihat ya di akhir Daniel pasal 2, Nebukadnezar telah mengakui bahwa Tuhan Daniel Allah segala Allah. Tetapi sikap itu segera surut di pasal 3. Nebukadnezar berpikir ia memiliki kuasa yang besar dan tidak ada yang sanggup melawannya. Ia bahkan dapat mendirikan semacam Tuhan tandingan. Kepada kita disajikan kisah pasal 3 dengan gaya mungkin dapat melemahkan anggapan Nebukadnezar. Daftar pejabat yang panjang berulang ya, ayat 2 dan 3, ada alat musik ya, mengejek keangkuhan kesombongan raja. Tindakan Nebukadnezar memang berlebihan. Ambisi kerajaannya itu tidak terkendali ya, ditegaskan dengan penyebutan 2 kali tentang kemarahannya, baik di ayat 13 lalu kemudian ayat 19. Ayat 13, seketika itu juga dalam kobaran amarahnya Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadra, Mesa, Abednego menghadap. Lalu kemudian ayat 19, meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Jadi amarahnya itu makin intensif. Nah, perkataan Sadra, Mesa, Abednego ya, tetapi jika tidak pun ya mereka selamat, wah itu seolah-olah kan kita bisa ditafsir sebagai keraguan. Tetapi bukan keraguan yang kita perhatikan di sana. Namun yang paling penting adalah keyakinan mereka, Sadra, Mesa, Abednego, menyerahkan masa depan mereka pada Allah. Menyerahkan bahwa putusan Allah apapun itu adalah putusan yang terbaik. Ya. Bahwa iman mereka, kesetiaan mereka kepada Allah itu tidak dapat bergeser. Bahkan ketika di hadapan mereka itu udah tungku api menyala-nyala, bahkan nyala apinya itu ditambah panasnya. Ya. Ditambah panasnya saking raja itu begitu sangat marah. Jadi mau menegaskan bahwa sekalipun ada Nebukadnezar yang sangat berkuasa, tetapi fokus kesetiaan mereka kepada Allah itu tidak bergeser sama sekali. Dan apa yang terjadi? Justru Nebukadnezar melihat sungguh-sungguh tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan dengan cara yang demikian. Nebukadnezar merasa kagum kepada Allah, ya, Allah yang diimani oleh Sadra, Mesa, dan Abednego. Ya, bahkan Nebukadnezar sendiri mempromosikan ya Allah yang diyakini, Allah yang disembah oleh Sadra, Mesa, dan Abednego. Jadi sebab itu aku mengeluarkan perintah. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadra, Mesa, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadra, Mesa, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan demikian seterusnya. Lalu kemudian Raja juga memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesa, dan Abednego di wilayah Babel. Ya, jadi dalam pasal 3 ini hendak dinyatakan adalah rencana, rancangan, kemarahan, kejahatan Nebukadnezar gagal, yang ditunjukkan justru kemahakuasaan Allah, yaitu Tuhanlah yang paling berkuasa. Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri. Nah, dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di tiap kelas ya. Batita balita anak mengetahui kisah Tuhan melepaskan Sadra, Mesa, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Anak dapat menyebutkan siapa yang dilepaskan Tuhan dari perapian yang menyala-nyala. Lalu di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhan berkuasa melepaskan Sadra, Mesa, dan Abednego dari bahaya. Anak yakin bahwa Tuhan adalah yang paling berkuasa melepaskan mereka dari bahaya apapun yang ada dalam hidup mereka. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menggali firman Tuhan, dan kita akan memulai proses untuk menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga. Kita akan membahas ide penyampaian cerita kisah Daniel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang 30 tentang perapian yang menyala-nyala. Kita mau memperkenalkan Tuhan melepaskan dari bahaya. Yuk, ada Kak Lucy. Kak Lucy akan menyampaikan ide yang menarik untuk bisa kita gunakan di kelas Balita-Balita. Kak Lucy, silakan. Shalom kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan bahan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita dengan tema belajar dari kisah perapian yang menyala-nyala. Tuhan paling berkuasa. Pembacaan diambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Yang menjadi tujuan pembelajaran dari tema ini ialah yang pertama, anak sekolah minggu mengetahui kisah Tuhan melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang kedua, anak sekolah minggu dapat menyebutkan siapa yang dilepaskan Tuhan dari perapian yang menyala-nyala. Untuk metode pembelajaran, kakak-kakak bisa bermain drama. Tentunya diperlukan beberapa kakak sekolah minggu untuk memainkan drama ini. Drama ini bisa dimulai dengan percakapan antara Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mempercakapkan perintah Raja Nebukadnezar. Atau dimulai dengan raja yang mengeluarkan perintah kepada rakyat untuk menyembah patung emas yang dibuat oleh raja. Dan yang kedua, metode pembelajarannya kakak-kakak bisa memulai dengan menjelaskan fungsi dan bahaya api. Kakak-kakak bisa bertanya kepada adik-adik dan tentunya kakak-kakak bisa menyertakan gambar-gambar gitu ya agar adik-adik juga bisa membayangkan apa fungsi api. Dan juga kakak-kakak bisa menjelaskan bahaya api. Ketika terkena dengan kulit kita atau tubuh kita, tentu saja itu akan membuat kita sakit. Dan api yang besar tentu saja dapat membahayakan karena dapat membakar rumah dan banyak hal yang lainnya. Lalu dari sini kakak-kakak masuk ke dalam cerita. Adapun beberapa poin yang disampaikan di dalam cerita itu ialah bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh raja. Patung ini tinggi sekali, besar sekali. Dan raja mengeluarkan peraturan bahwa ketika ada bunyi-bunyian yang terdengar, mereka harus menyembah patung emas yang dibuat oleh raja. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Lalu yang kedua, raja marah dan memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mengetahui bahwa mereka bertiga tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh raja. Ada percakapan antara mereka bertiga dan raja. Dan dari situ, dari percakapan itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan sangat lantang mengatakan bahwa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kami tetap tidak akan memuja Dewa Tuanku dan menyembah patung emas Tuanku. Dari sini kita bisa melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang begitu taat dan setia kepada Tuhan. Meskipun ada bahaya yang mengancam mereka, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak takut akan bahaya apapun karena mereka percaya Tuhan menyertai mereka. Lalu dari situ, raja itu begitu marah dan membuat perapian itu 7 kali lebih panas dari biasanya. Dan ketiganya itu dimasukkan ke dalam perapian itu, tetapi yang membuat kaget ialah raja justru melihat ada 4 orang yang terlihat berjalan bebas di tengah-tengah api dan mereka tidak terluka sekalipun. Tubuh dan jubah Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar sama sekali ketika raja menyuruh ketiganya itu dikeluarkan dari perapian yang menyala-nyala. Mereka tetap utuh, tidak ada yang terbakar dan tidak ada yang terluka. Sejak saat itu, raja mengakui Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego juga diberikan kedudukan dan jabatan yang tinggi oleh raja. Nah, untuk aplikasinya, kakak-kakak bisa mengarahkan ketika Tuhan itu menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego karena mereka setia kepada Tuhan. Nah, ajaklah juga adik-adik untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk menjaga adik-adik
dalam situasi dan dalam keadaan apapun dimanapun mereka berada. Karena kita percaya bahwa Tuhan bisa menjaga adik-adik sama seperti Tuhan menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, untuk ayat hafalan ada dua kakak-kakak. Yang pertama dari Daniel 3 ayat 17a. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Dan yang kedua dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Untuk aktivitas, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik membuat yang seperti ada di gambar ini. Demikian kakak-kakak untuk persiapan sekolah minggu kita. Selamat mempersiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Lucy sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan melepaskan dari bahaya. Kak Lucy tadi sudah menyampaikan ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Sekarang di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD ada Kak Tulas. Kak Tulas, silakan. Ya, kakak-kakak, sekarang kita mau persiapkan metode pembelajaran untuk anak kelas kecil. Ya, dari kisah perapian yang menyala-nyala, Tuhan melepaskan dari bahaya. Ada dua hal yang mau kita capai atau tujuan kita dalam cerita kali ini. Yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan berkuasa melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari bahaya. Ini tujuan yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu kita mau mengajak anak untuk yakin bahwa Tuhan adalah yang paling berkuasa melepaskan mereka atau anak-anak dari bahaya apapun dalam hidupnya. Jadi ini dua tujuan yang mau kita capai melalui cerita di minggu ini. Lalu kemudian ada beberapa penekanan cerita yang mungkin perlu kita sampaikan. Penekanan yang pertama tentang latar belakang atau kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan ke dalam perapian. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam perapian gitu ya. Lalu apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Ini penekanan yang pertama. Lalu penekanan yang kedua adalah tentang juga ceritakan bagaimana Tuhan itu melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini penekanan yang kedua. Jadi penekanan pertama tentang story-nya, kisahnya, apa yang terjadi saat itu. Lalu kemudian kakak menceritakan yang penekanan kedua tentang bagaimana Tuhan memberikan perlindungan atau bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya pada Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu penekanan yang ketiga tentang bagaimana kakak-kakak dapat mengajak anak-anak untuk mau percaya pada kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti apa yang telah dikisahkan dan dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian juga anak-anak diajak untuk percaya pada kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ini 3 penekanan utama. Nah, kita akan masuk ke dalam alurnya ya, saran penyampaiannya. Nah, di bagian awal, kakak-kakak bisa bermain sedikit games ya. Mungkin dinamakan saja ketika sangkakala berbunyi. Gamesnya cukup simple, jadi kakak-kakak bisa menyiapkan 2 jenis musik atau lagu gitu ya. Jadi musik yang pertama itu musik bebas, yang tentu mungkin iramanya gembira, riang gitu ya, mengajak anak-anak untuk bisa berjoget ataupun ya suasananya suasana yang gembira begitu ya. Nah, kemudian itu musik yang pertama. Nah, musik yang kedua kakak-kakak bisa menyiapkan suara trompet atau kalau bisa dicari di YouTube begitu ya, bunyi sangkakala. Jadi
ada dua ini. Jadi bunyi musik ya, dan bunyi sangkakala. Ini dua hal yang perlu dipersiapkan. Nah, lalu cara bermainnya, nanti sebelum kakak-kakak menjelaskan peraturan ke adik-adik, kakak-kakak pilih dulu tiga adik-adik untuk boleh nanti menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana ya kan nanti sebenarnya permainannya itu ketika ada bunyi sangkakala ya, dari tadi yang musiknya happy atau yang semarak gitu ya. Lalu kemudian ketika ada bunyi sangkakala, semua orang itu harus menunduk atau bahkan bersujud begitu ya. Nah, tapi nanti tiga orang yang dipilih ini yang akan memerankan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tetap akan berdiri. Jadi eh, mereka nggak akan terpengaruh dan tidak akan sama dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi pilih dulu tiga orang, tapi tiga orang ini aja yang di briefing, yang lain gak usah di briefing. Jadi yang lain tetap di briefingnya kalau ada bunyi sangkakala harus semuanya nunduk gitu ya, atau bahkan sujud. Nah, kemudian baru kita masuk ke gamesnya, yaitu kakak-kakak bisa menyetel tadi ya musiknya, bisa dengan alunan yang gembira atau semarak. Lalu kemudian kakak-kakak eh, jadi bikin playlist khusus gitu ya, yang isinya cuma dua lagu tadi. Jadi ketika mau bunyi sangkakala, nanti tinggal dipencet next, lalu kemudian muncul bunyi sangkakala atau trompetnya. Jadi kakak-kakak menjelaskan ke adik-adik, nanti mereka akan menari gitu ya, atau bikin barisan juga boleh gitu ya, bikin kereta-keretaan juga boleh, bikin kereta-keretaan. Lalu selama musik itu berjalan. Nah, ketika ada bunyi sangkakala, ya semua adik-adik itu langsung bow down gitu ya, atau sujud. Nah, tapi nanti ketika ada bunyi itu, tadi yang pemeran atau yang menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tetap berdiri kokoh, begitu ya. Nah, nanti kan adik-adik kan bertanya, ini kenapa nih? Kok mereka nggak ikutan sujud gitu, atau nggak ikutan nunduk? Nah, barulah dari permainan ini, kakak-kakak bisa masuk ke awal dari ceritanya, begitu ya. Yaitu cerita ketika pada saat itu, Raja Nebukadnezar, ya ini latar belakang story-nya, ceritakan tentang latar belakang ketika Raja Nebukadnezar ya membuat sebuah patung emas, di mana patung emas ini adalah patung emas yang harus disembah, orang-orang harus sujud ya menyembah patung emas ini, dan itu ditandai dengan bunyi trompet atau sangkakala. Nah, tetapi kakak juga bisa menyampaikan ada tiga orang pemuda, tiga orang anak Tuhan yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan raja. Kenapa? Karena mereka takut dan taat hanya kepada Tuhan Allah. Ya, nah, ini latar belakangnya. Lalu kemudian raja yang kesal, raja yang marah, memasukkan mereka ke dalam sebuah perapian. Ya, bahkan untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka masuk ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas daripada perapian yang biasanya. Jadi biasanya kalau orang nggak taat gitu ya, dimasukkan ke dalam perapian, itu panasnya 1 kali. Tapi khusus Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dimasukkan ke dalam perapian yang panasnya 7 kali lipat lebih panas daripada yang biasanya. Nah, lalu apa yang terjadi berikutnya? Nah, ini kakak-kakak bisa menyampaikan ya. Alur berikutnya adalah tentang bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya ya dalam melindungi atau menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ini di sini kakak bisa menceritakan tentang bagaimana Tuhan mengirimkan seorang malaikat gitu ya untuk menaungi atau melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Bahkan di dalam perapian itu mereka tidak seperti orang yang sedang mengalami penghukuman atau orang yang sedang dibakar gitu ya. Jadi bisa menceritakan dengan gaya dan kreativitas kakak masing-masing. Disampaikan tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan ketiga trio ini dari perapian yang menyala-nyala. Lalu setelah itu kakak dapat menyampaikan terkait bagaimana kaitannya dengan kehidupan adik-adik atau anak sekolah minggu. Jadi ajak anak untuk bisa percaya pada kuasa Tuhan dalam hidupnya, sama seperti apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego,
Selama mereka hidup taat, selama mereka hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan selalu melindungi, Tuhan akan senantiasa menunjukkan kuasa-Nya, menolong mereka menghadapi berbagai situasi sulit, bahkan menghadapi mara bahaya. Ya, ini yang ingin ditekankan kepada adik-adik tentang bagaimana mereka percaya pada kuasa Tuhan dan mau untuk tetap hidup taat, sekalipun mungkin akan menjalani kesulitan-kesulitan atau bahkan membuat mereka mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Nah, nanti di bagian aktivitas kakak-kakak ya, kita bisa lihat apa yang menjadi saran yang diberikan di buku. Nah, tapi sebelum itu, ini ada beberapa metode penyampaian yang mungkin kakak-kakak bisa gunakan. Yang pertama ini menggunakan metode narasi atau ceramah monolog, ya. Jadi menceritakan secara ya satu orang gitu ya, menceritakan tentang apa yang terjadi. Ini lebih kepada pendekatan naratif. Jadi kakak-kakak bisa menyampaikan ceritanya secara naratif kepada adik-adik satu arah gitu ya, narasi. Tapi ada juga mungkin kalau memang dimungkinkan begitu kakak-kakak ya, bisa juga menggunakan metode role play singkat. Jadi ada yang mungkin nanti bisa berperan atau bisa nyambung dari tadi ya games yang awal tadi. Jadi 3 orang ini akan menjadi Sadrak, Mesak, Abednego. Nanti kakak-kakak mungkin yang akan menjadi raja. Lalu pilih 1 orang yang mungkin akan menjadi malaikat. Jadi role play singkat ini nanti mungkin uh, apa namanya akan juga bisa melibatkan adik-adik untuk masuk ke dalam ceritanya dengan lebih baik. Ya, ini kalau memungkinkan gitu ya. Kalau memungkinkan kakak-kakak juga bisa menggunakan role play singkat. Ini untuk 2 metode penyampaian yang bisa digunakan. Lalu berikutnya aktivitas. Ini mengikuti saran aktivitas yang tersedia di buku Suluk Anak. Untuk kelas kecil itu nanti akan ada sebuah form, di mana form itu nanti mengisi ada beberapa statement dan anak-anak diminta untuk melengkapi statement itu ya. Kalimatnya sederhana kok. Jadi nanti bisa dilihat aja di alat di link yang ada di buku Sulunak yang kakak-kakak pegang gitu ya. Ya, lalu berikutnya kakak-kakak bisa menutup dengan menghafalkan ayat emas yang terambil dari Mazmur 119 ayat 30 dan disarankan ketika menghafalkan ayat kakak-kakak bisa menunjukkan atau mencontohkan gerakan yang sesuai dengan ayat tersebut ya. Jadi menghafalkan ayatnya bukan cuma dengan kata-katanya saja, tetapi justru dengan gerakan sehingga anak-anak lebih mudah paham dan lebih mudah hafal. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait persiapan PGSM metode kelas kecil. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak sekalian dan selamat mempersiapkan diri. Terima kasih Kak Tula sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu yuk beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah perapian menyala-nyala dari Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang melepaskan dari bahaya. Nah, ini bagian terakhir kita akan membahas ide penyampaian cerita dari kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Helen Jayanti. Kak Helen, silakan. Shalom kakak-kakak, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk melayani di kelas besar. Kita akan bersama-sama belajar dari kisah perapian yang menyala-nyala, Tuhan paling berkuasa, dari Daniel 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, anak mengetahui bahwa Tuhan berkuasa melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari bahaya. Dan yang kedua, anak yakin bahwa Tuhan adalah yang paling berkuasa melepaskan mereka dari bahaya apapun di dalam hidupnya. Nah, kakak-kakak bisa memulainya dengan menanyakan pada adik-adik sekalian, hal apa yang paling kamu ingini di dunia? Ya, teman-teman, di sini ada tokoh YouTuber yang mungkin teman-teman tahu. Ada yang tahu namanya siapa?
Namanya Mr. Beast. Dia adalah YouTuber terkaya di dunia ya. Kalau beberapa situs mengatakan demikian. Nah, kira-kira kalau Mr. Beast datang ke rumah teman-teman, rumah adik-adik, kemudian menanyakan hal apa yang paling kamu ingin di dunia, adik-adik mau jawab apa? Nah, ada yang mungkin mau shopping, aku pingin shopping di mall yang paling bagus di kota. Aku pengen belanja semuanya, pengen borong semuanya. Atau mungkin ada yang mau jalan-jalan, aku mau ke Disneyland kak, aku mau ke Universal Studio, pengen ke tempat-tempat yang indah dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang ingin punya pertemanan yang banyak, temennya banyak, dari luar kota, bahkan luar negeri misalkan, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang juga, aku pengen jago dalam hobi aku pengen bisa menari balet, atau mungkin bisa main sepak bola dengan sangat luar biasa. Mungkin ada yang juga aku pengen juara, ikut lomba apapun juara satu. Atau mungkin ada yang mau tas baru, baju baru, dan lain sebagainya. Bahkan permainan-permainan baru seperti PS5. Wah, adik-adik pasti banyak yang mau PS5. Siapa aja yang mau PS5? Wah, kakak juga pengen ya, kayaknya menarik sekali. Kita bisa main game dengan gambar yang sangat bagus. Nah, lalu mungkin ada juga di antara kita yang ingin makanan-makanan enak, makanan terenak di dunia, coklat Dubai, wah, coklat yang paling enak di dunia, dan lain sebagainya. Ya, mungkin kita bisa ingin banyak hal, tetapi rupanya kalau misalkan kita ditanyakan gitu ya, semuanya bisa kamu dapatkan, tetapi kamu harus meninggalkan Tuhan. Kira-kira adik-adik, apa yang akan adik-adik lakukan? Nah, di Alkitab ada kisah 3 orang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mendapatkan perintah ya, pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Babel, ada di bawah bangsa Babel, kerajaan Babel. Lalu mereka memerintahkan bahwa semua orang tanpa terkecuali termasuk bangsa Israel untuk menyembah patung emas. Patung emasnya sangat besar ya. Mereka dibawa pergi ke sana, lalu setiap ada sangkakala atau bunyi-bunyian itu berbunyi, mereka harus segera sujud menyembah patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka tidak mematuhi itu karena mereka masih percaya sama Tuhan. Wah, hebat sekali ya imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka justru kemudian dihukum karena mereka tidak patuh pada perintah raja. Rajanya siapa? Ada yang tahu adik-adik? Tadi kita sudah baca ya, Raja Nebukadnezar. Ya, kemudian Raja Nebukadnezar itu marah, lalu mereka disuruh masuk ke perapian yang menyala-nyala, bahkan orang yang di depan pintunya saja itu tangannya itu bisa terbakar. Ya, jadi sangat panas. Mereka dibawa ke perapian yang menyala. Tetapi uniknya mereka hidup. Loh, kok bisa hidup gitu ya? Itu semua karena pertolongan dan penyertaan dari Tuhan, ya. Ya, kalau kita lihat tadi patung emas Raja Nebukadnezar itu besar sekali, tingginya 30 meter, lebarnya 3 meter, terbuat dari emas. Ya bayangin ya, satu gram emas sekarang harganya berapa? Ada yang tahu adik-adik? Ya 1 juta, 2 juta, mungkin ada banyak gitu ya. Dan ini sebesar 30 meter. Wah, bayangkan adik-adik harganya berapa itu satu patung emas besar itu. Dan setiap sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus dan serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian itu terdengar, semua orang wajib untuk sujud menyembahnya. Dan yang tidak menyembah itu akan melawan raja dan diberikan hukuman. Mereka akan dibakar hidup-hidup. Wah, sangat mengerikan ya. Kalau adik-adik kena api atau kena apinya kompor begitu, atau api unggun ya, pasti itu sangat panas. Dan itu bayangkan mereka semua masuk satu badan itu Pak, masuk ke perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi mereka hidup, dan akhirnya Raja Nebukadnezar ini mengatakan, wah gitu, aku akan memuji dan memuliakan gitu ya, aku akan menyembah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya bagi kita gitu ya. Mengapa mereka berani? Sebab mereka punya Tuhan yang berkuasa. Mereka percaya bahwa Tuhan akan berkuasa dan menolong mereka gitu ya, menyertai mereka. Nah,
akan dari itu, kita diajak ya adik-adik untuk percaya punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa itu akan selalu menyertai kita ya. Ketika kita sulit, ketika kita senang, ketika sedang mau ujian, aduh ini susah sekali gitu ya. Aduh banyak sekali materinya dan lain sebagainya, tetapi Tuhan itu berkuasa untuk menyertai kita. Jadi kita jangan takut. Kita harus semangat belajar dengan sungguh-sungguh, lalu bisa ujian dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, kita diajak sama-sama untuk berani setia kepada Tuhan. Ya, adik-adik di sini ada yang sekolahnya di sekolah negeri. Ya, terkadang kita jadi malu ya. Oh, kok semuanya berdoanya seperti apa? Kalau aku berdoanya cuma gini kok, semua pada ngelihatin gitu ya. Kok semuanya kok aku saja yang roknya pendek misalkan. Ya, aku jadi paling beda gitu ya. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk berani setia kepada Tuhan. Kalau memang harus berdoa ya berdoa gitu ya. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Meskipun kita berbeda dengan dunia kita, tapi kita diajak untuk berani. Ya, meskipun semuanya misalkan Kak, teman-teman aku tuh suka nonton video-video dewasa loh, 18 plus. Nah, berarti kalau 18 plus, berarti yang di bawah 18 boleh nggak adik-adik? Ya, nggak boleh ya. Meskipun 18 plus juga ya tidak boleh ya. Ya, kita diajak untuk ya kita nggak boleh mengikuti hawa nafsu kita yang membawa kita pada hal-hal yang buruk gitu ya. Ada yang juga SD gitu ya, kelas besar kelas 6 gitu ya, diajak temennya untuk merokok. Boleh nggak ya adik-adik merokok? Wah, ini ya kita diajak untuk meskipun teman-teman kita semua merokok, meskipun teman-teman kita curang, teman-teman kita suka nyontek, teman-teman kita suka gosip, teman-teman kita suka ngomongin orang lain atau ngejekin orang lain. Kita sama-sama diundang, meskipun berbeda, kita boleh terus berani dan setia kepada Tuhan, pada perintah-perintah Tuhan ya. Dan kalau ketika kita takut, percayalah bahwa Tuhan kita lebih berkuasa daripada apapun. Nah, kita akan baca sama-sama Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, kita akan mendapat keberanian ya dengan jalan masuk kepada Allah yang penuh kepercayaan oleh iman kita. Jadi percayalah sama Tuhan. Nah, itu dia kakak-kakak untuk cerita kita ya. Lalu selanjutnya saya akan mengajak kita semua untuk mempersiapkan bagian dari aktivitasnya kelas besar. Untuk aktivitasnya, saya mengusulkan kakak-kakak untuk mengajak adik-adik sharing di dalam kelompok. Kelompok-kelompok ini bisa menjadi kelompok-kelompok kecil yang berisi 3-5 orang. Mungkin kalau ada kakak-kakak guru sekolah minggu yang lebih dari 1, bisa dibagi menjadi 2 kelompok atau 3 kelompok, sehingga bisa menjadi tempat sharing kelompok yang baik, sehingga nantinya juga bisa ditutup dengan doa bersama. Nah, untuk pertanyaannya simpel saja, ada 2 hal. Yang pertama, adik-adik diajak untuk menceritakan satu kejadian yang membuat adik-adik takjub akan kuasa Tuhan. Nah, ini bisa dimulai dengan kakak-kakaknya terlebih dahulu ya, untuk membagikan gitu, satu kejadian apa sih yang membuat kakak-kakak sekolah minggu itu takjub akan kuasa Tuhan. Misalkan disembuhkan dari sakit, atau diselamatkan ya ketika misalkan sedang ujian tetapi sedang ada masalah di tempat lain dan lain sebagainya gitu ya. Kurang lebih apa sih yang membuat kakak jadi takjub akan kuasa Tuhan. Dan yang kedua, apakah adik-adik berani berbeda daripada teman-teman yang lain untuk memperjuangkan hal baik gitu ya. Kalau misalkan berani bisa diceritakan gitu ya, apakah pernah mengalami gitu ya, misalkan seperti tadi di saat yang lainnya itu berkata kotor, berkata kasar ya, apakah adik-adik berani untuk tetap berbuat baik, berkata-kata yang baik saja dan lain sebagainya. Jadi itu nanti bisa diceritakan. Yang ketiga,
diajak untuk doa bersama, mungkin bisa diajak adik-adik untuk dikuatkan lagi supaya bisa terus mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, meskipun kita berbeda daripada yang lain, mungkin ada kalanya kita diserang gitu ya, diejek ya, atau direndahkan dengan yang lain karena iman kita ya, lalu kemudian itu didoakan pada untuk adik-adik supaya adik-adik bisa terus teguh, kuat, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan kita diajak untuk setia, berani setia sama Tuhan. Ya demikianlah kakak-kakak, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Helen sudah menolong kita. Sudah semua deh ya, bahas firman Tuhan sama Kak Pendeta Santi, Kak Lucy sudah membahas di balita-balita, Kak Tulas di kelas kecil, dan Kak Helen baru saja selesai di kelas besar. Silakan Kak, olah sesuai dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Dan yang terpenting, adik-adik mengenal Tuhan melalui kisah yang kita sampaikan. Yuk kita berdoa ya. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan. Sempurnakanlah segala sesuatu, kakak-kakak yang akan melayani, Tuhan berkati, berikan mereka kreativitas, dan terlebih, adik-adik boleh mengenal Tuhan dalam pelayanan ini. Bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.